Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang giliran saya nih untuk, berbagi informasi. Kali ini saya mau berbagi informasi tentang, dampak pandemi ini ya, terhadap pekerja. Yang kita tahu yang sudah, selain dampak kesehatan, ada juga dampak ekonomi, terutama terhadap para pekerja dan pengusaha juga sih. Tapi yang ingin saya share adalah bagaimana dampak ini akan berproses sampai ujungnya seorang pekerja itu akan memiliki kebutuhan keterampilan baru. Kita awali dari yang pertama ya, PHK yang meningkat. Kalau dilihat dari data, kalau April kemarin itu sudah ada 1,5 juta yang kena PHK, bahkan Mei ini sudah sampai 3 juta. Ini tentu saja menambah, jumlah pengangguran yang, sudah ada tahun 2019 kemarin tuh 6 juta, bayangkan. Jadi tambah banyak pengangguran di Indonesia sekarang nih. Padahal BPS sudah bilang nih, mulai tahun 2020 itu Indonesia akan memasuki masa bonus demografi. Bonus demografi itu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Artinya sebenarnya Indonesia memasuki masa emas nih, periode emas. Karena jumlah orang yang produktif lebih banyak, yang bisa menghasilkan uang juga lebih banyak, bisa menanggung para penduduk yang non produktif seperti anak-anak ataupun lansia. Tapi kondisi ini apakah diikuti dengan stok pekerja yang qualified? Itu yang kita belum tahu. Nah, agak cepat ya kita bahasnya. Karena kalau kita lihat tren dunia psikologi industri dan organisasi tahun 2020 ini diprediksi akan ada pergeseran cara kerja dan pola bisnis di industri, terutama sebagai dampak dari adanya artificial intelligence dan machine learning, bahwa semua pekerjaan ini akan bergantung pada data-data yang diolah oleh kecerdasan buatan ini dan juga penggunaan pembelajaran oleh mesin yang membuat semua proses analisa dan proses, pengolahan data itu bisa dilakukan oleh selain manusia. Tentu ini kan akan mengurangi, beban kebutuhan manusia di perusahaan gitu ya. Kemudian dampak dari itu adalah adanya perubahan, lingkungan kerja. Ya kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini ya, semua orang lagi ngetren work from home, itu membuat, nature of work-nya juga berubah. Saya juga yang tadinya nggak biasa pakai Zoom, tahu-tahu sekarang dipaksa untuk bisa pakai Zoom. Dan yang ketiga tentu saja ada otomatisasi dari tugas pekerja. Kalau teman-teman lihat dulu barangkali, untuk customer service masih perlu, petugas, misalnya customer service yang melakukan telemarketing atau yang menerima keluhan pelanggan melalui telepon. Sekarang sudah bisa tergantikan sedikit oleh peran chatbot. Chatbot sudah bisa menanggapi keluhan awal dari customer. Nah itu saja di luar pandemi ini sudah membuat pekerja itu harus bisa beradaptasi dengan cara kerja yang baru tersebut, gitu ya. Dampaknya adalah pekerjaan ada selama ini akan semakin berat tuh persaingannya. Tapi sisi positifnya juga akan muncul pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau tadi chatbot membuat persaingan menjadi seorang customer service makin berat, tapi di luar itu juga akan muncul pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu peluang sih sebenarnya, tapi nggak tahu kita bisa ambil atau tidak. Nah, tapi sayangnya nih ya, kalau kita lihat, eee, kurikulum di dunia pendidikan sekarang belum bisa dijadikan, eee, belum bisa diandalkan sih, belum bisa dijadikan, belum bisa diandalkan untuk mengisi kebutuhan
pasar kerja, di industri. Karena nilai akademik yang sekarang ini belum bisa dijadikan prediktor kesuksesan seseorang dalam bekerja. Karena selama ini, thanks to kurikulum yang baru ini, pendidikan lebih banyak mengembangkan hard skill aja. Anak dipaksa menghafal, anak dipaksa untuk mempelajari banyak materi. Pasti yang ibu-ibu atau orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, tahulah ya beban kurikulum sekarang tuh seperti apa. Saya juga udah ngerasain sendiri sih. Terus dampak lainnya adalah karena ini sebatas mengembangkan hard skill, akhirnya perusahaan atau HRD, rekruter itu kesulitan, oke data yang terkait soft skill-nya tuh dari mana ya? Karena ijazah itu tidak mencantumkan, keterampilan dalam bekerja sama, keterampilan dalam berkomunikasi, pemecahan masalah, nggak ada di ijazah itu. Akhirnya dunia industri mencarinya ya psikolog atau lembaga konsultan lain, manajemen, untuk membuka profil dari profesionalisme pekerjanya atau soft skill-nya. Itu salah satu kendalanya. Nah ini kalau ini sih gambaran tadi kenapa proses seleksi semakin ketat ya dengan perubahan nature of work tadi. Nah, tentu saja ini membuat kita semakin, aduh gimana ya, pandemi sekarang banyak PHK, tapi yang lulus dari sekolah juga atau dari kampus belum tentu bisa mengisi kebutuhan pasar kerja di industri. Kesel nggak sih? Nah terus gimana nih selanjutnya? Buat teman-teman yang baru lulus dari dunia pendidikan, mungkin masih bisa memilih ya, oke saya sekarang mau berwirausaha, atau saya mau cari kerja sesuai ijazah saya mau cari kerja sesuai tren nih. Kan pandemi ini memunculkan tren yang baru ya, bisnis-bisnis yang naik tuh udah bisa kedeteksi sama kita. Industri kesehatan, industri transportasi yang seputar logistik, atau kebutuhan makanan yang bisa di-delivery ke rumah-rumah, misalnya seperti itu. Apakah mereka mau cari kerja yang sesuai tren-tren yang sedang naik itu, tapi walaupun ijazahnya tidak mendukung gitu ya, atau mereka benar-benar ingin mempelajari hal yang baru sama sekali. Itu banyak pilihan. Tapi ternyata pilihan ini pun tidak hanya dihadapi oleh mereka yang baru lulus kuliah ataupun lulus sekolah sih, yang terancam PHK atau yang sudah PHK pun akan berada di persimpangan jalan ini. Nah, saya, bersama lembaga saya sudah melakukan survei kecil-kecilan nih. Saya nanya ke perusahaan, sebenarnya faktor penentu perusahaan Anda menerima kandidat itu apa sih? Ternyata yang muncul adalah, saya ingin melihat bagaimana perilaku yang tampil selama kandidat itu melaksanakan proses seleksi. Karena menurut mereka, perilaku itu penting. Saya ingin tahu apakah mereka cocok sama saya atau tidak, kata perusahaannya itu. Kemudian yang dipertimbangkan adalah apakah latar belakang pendidikan atau ijazahnya sesuai atau tidak dengan posisi yang dituju. Nah, ini yang akan jadi kendala buat teman-teman yang sedang berada di persimpangan jalan. Peluang kerja yang sesuai dengan tren, tapi tidak didukung ijazah yang sesuai, itu bisa menjadi penghalang mereka diterima di perusahaan yang sedang naik daun itu. Tapi kalau kata saya sih ya, kalau memang teman-teman yang, ingin kerja di bidang yang sesuai tren tapi tidak didukung dengan ijazah yang sesuai, kalau mereka punya kemampuan dan keterampilan yang memadai ya sebenarnya sah-sah saja sih. Ya tapi kembali lagi, data berbicara bahwa perusahaan masih masih melihat apakah ijazah kandidatnya itu sesuai atau tidak dengan posisi yang dituju. Ya silakan dipikirkan untuk teman-teman yang sedang di persimpangan itu. Kemudian saya ingin mengutip, eee, pernyataan dari Mendikbud kita nih, bahwa budaya pendidikan kita harus berubah. Dia bilang ini pada bulan Februari tahun 2020.
di, yang diliput oleh jurnalis Tempo. Dia bilang bahwa di era yang serba tidak menentu ini, kita perlu punya kreativitas untuk bisa beradaptasi. Karena kita harus ciptakan SDM yang terus belajar dari hari ke hari, yang biasa disebut growth mindset individually. Kata beliau nih ya, bahkan tiap 5 tahun sekali kita harus mempelajari hal baru. Karena industri dengan revolusinya akan membuat perubahan yang sangat cepat. Perubahan itu sangat cair sehingga kita semua yang berada di dalamnya atau yang ingin terjun ke dalamnya harus siap-siap beradaptasi gitu loh. Karena akan ada cara kerja yang baru, akan ada pengetahuan yang baru. Mampu nggak kita berse eee, ber berapa tuh ya, beradaptasi lah ya dengan situasi yang mudah berubah tersebut, begitu. Nah, ketika tadi Mas Menteri bilang kita harus siap untuk mempelajari hal baru setiap hari, tapi, menurut saya kita juga perlu mempertimbangkan apakah kita punya kapasitas untuk mempelajari hal baru tersebut. Nah, disitulah saya coba menyarikan apa sih faktor penentu untuk kita bisa belajar. Kalau yang lagi naik daun itu istilahnya itu namanya sekarang learning agility. Dan learning agility ini punya 3 faktor penentu, yaitu yang pertama adalah seseorang itu harus mampu dan ingin untuk belajar dari pengalamannya dia. Dan kedua hal ini harus, berjalan beriringan. Kalau dia mampu tapi nggak mau, susah. Kalau dia mau tapi nggak mampu, susah. Kalau dia tidak mampu dan tidak mau, lebih susah lagi, gitu ya. Dan yang faktor kedua itu, apakah seseorang itu bisa mengambil pelajaran ketika menerapkan hal yang baru dia pelajari tersebut. Ini sih prinsipnya mirip learning by doing sih maksudnya. Jadi ketika kita, mulai mempelajari hal baru, terus kita coba misalkan masih belum sempurna, kesempatan berikutnya kita coba lagi, tapi dengan syarat kita mengevaluasi dulu apa sih yang terjadi di percobaan pertama. Dan kita mengambil pelajaran dan mengambil, atau menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan supaya di percobaan berikutnya ini bisa lebih baik gitu. Intinya sih gitu. Kemudian faktor penentu yang ketiga adalah apakah keterampilan baru ini dilakukan berulang-ulang. Ini prinsip 10.000 jam kalau yang saya pakai sih ya, bahwa seorang ahli saya lupa siapa namanya, dia bilang bahwa sesuatu hal itu ketika dilakukan dalam tempo minimal 10.000 jam, maka dia akan menjadi ahli dalam melakukan hal tersebut. Ya istilahnya sih kalau kita punya pisau, pisaunya itu kan harus diasah terus-menerus ya. Kalau nggak pernah diasah ya mana bisa, tajam gitu. Ini faktor penentunya 3 halnya. Nah, dimensi learning agility juga ada. Ada 5 kalau kata Korn Ferry. Ada mental agile, people agile, change agile, result agile, dan self awareness. Di sini saya tampilkan ada indikator-indikator dari setiap dimensinya. Kalau mau gampangnya nih ya, teman-teman bisa cek, ke diri sendiri dari kelima dimensi ini apakah indikator-indikatornya sudah saya penuhi atau belum gitu ya. Kalau misalkan, oh dari 5 saya udah bisa 3 lah ya, ya alhamdulillah berarti teman-teman punya learning agility yang lumayan gitu ya. Kalau memang sudah bisa 3 dari 5 minimal, ya udah coba mempelajari hal baru lah gitu. Tapi kalau misalkan baru 1 dari 5 ya masih ada waktu lah untuk memperbaiki dan bersikap lebih condong ke dimensi-dimensi tersebut. Kita lihat ya satu-satu ya, di indikator dari setiap dimensinya apa. Kalau yang mental agile, kalau kita mampu menganalisis masalah secara unik dan berpikir kritis, oke, itu kriterianya.
Kemudian yang kedua, people agile itu adalah ketika seseorang mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berbeda. Yang berbeda ini maksudnya berbeda latar belakang budaya, berbeda latar belakang pendidikan, apapun lah, sosial ekonomi dan lain-lain. Dan saya rasa kalau kita nih orang Indonesia kayaknya udah biasa ya, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, makanya kan kita juga muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika tuh katanya. Karena kita memang dibiasakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai tipe orang, gitu ya. Karena ketika itu sudah terpenuhi, itu bisa mendukung proses kerjasama kita, gitu. Kemudian, dimensi yang ketiga, indikatornya adalah senang bereksperimen, selalu ingin tahu, apakah teman-teman punya rasa kepo yang tinggi terhadap satu hal, gitu katanya. Dan yang kedua adalah, apakah kita nyaman dengan setiap perubahan atau ketidaknyamanan. Misalkan nih ya, kita kan sedang, memasuki situasi yang tidak nyaman nih di pandemi ini. Kalau misalkan Anda bisa tetap merasa nyaman di situasi yang tidak nyaman ini, selamat Anda punya change agility yang lumayan gitu ya. Tapi kalau, sudah mulai stres, sudah, eee, bosen gitu ya dengan situasi yang nggak jelas kayak gini ya, mungkin itu Anda sedang diuji change ability-nya. Kemudian teman-teman yang keempat adalah result agility. Bagaimana seseorang itu berupaya menunjukkan hasil kerja yang cepat atau menunjukkan hasil kerja yang teliti. Intinya semuanya itu dilihat dari hasilnya, result-nya apa, gitu ya. Indikator yang kedua adalah selalu mengutamakan produktivitas kerja, apakah lebih banyak, apakah kualitasnya lebih baik, gitu. Itu semua akan diukur hasilnya. Kalau di pekerjaan misalkan KPI kita udah oke belum nih selama ini gitu. Kemudian dimensi yang kelima adalah self awareness. Ini yang menjadi dasar sebenarnya dari learning agility. Ketika seseorang belum punya self awareness yang memadai, bagaimana dia bisa tahu posisi saya sedang ada di mana dari target yang sudah saya patok sebelumnya gitu ya. Karena kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak mengetahui keunggulan dan kelemahan diri kita, bagaimana kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita pelajari selanjutnya nih gitu ya. Dan yang paling penting adalah apakah kita bersedia menerima masukan dari orang lain. Karena ketika kita sudah tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kemudian kita ingin memperbaiki nih, mengembangkan keterampilan baru, tapi kita enggan menerima masukan dari orang lain, ya mungkin prosesnya akan lebih sulit untuk bisa, mempelajari hal baru tersebut. Nah, itu sih teman-teman, learning agility itu adalah bagaimana kapasitas kita untuk mempelajari hal baru yang akan berujung pada pertanyaan ini nih, sudah siapkah kita mempelajari keterampilan baru? Mau ngambil pemasaran kek, mau ngambil pelatihan integritas, pelatihan komunikasi, ingin mempelajari seputar coding dan desain, hal-hal apapun lah. Ketika kita punya learning agility yang memadai, maka selamat Anda sudah siap untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru tersebut. Itu sih teman-teman, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.